Hello there. Di video kali ini kita akan ngebahas sebuah keyboard mechanical lagi. Nah, tren keyboard yang compact itu sangat masif ya di tahun-tahun sekarang. Dan itu pun mulai dari tahun 2020 kalau gue tidak salah. Karena gue juga kayaknya mulai tertarik di tahun segitu. Dan ya tentunya banyak brand-brand lokal dan juga brand-brand internasional yang tidak mau ketinggalan soal tren keyboard yang compact. Termasuk dari ROG. Ini sebuah keyboard mechanical 65% yang sangat menarik, yang dimana ini udah wireless, compact design yang stylish juga desainnya, dan banyak fitur-fitur menarik yang akan kita bahas pada video kali ini. So langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Inilah dia, ROG Falcon, sebuah keyboard mechanical 65% dari ROG. Apa yang coba ditawarkan oleh ROG melalui keyboardnya ini adalah setup minimalis, dengan bentukan yang compact, serta juga simple ya keyboardnya. Dan tentunya ya, kalau ngomongin soal minimalis kayaknya tidak akan lengkap jika keyboardnya itu tidak wireless. Nah, ROG Falcon ini memiliki dual connectivity, menggunakan kabel atau mode wired dan juga mode wireless, yang di sini menggunakan dongle 2,4 GHz aja. Yap, sayangnya tidak ada mode Bluetooth. Tapi dari gue sendiri sih sebenarnya tidak ada masalah. Toh kita tetap dapat mode wirelessnya. Dan tentunya ya untuk gaming baik di mode wired maupun mode wireless ini udah no delay. Jadi ini udah enak banget untuk gaming, apalagi gaming kompetitif. Nah gue ini kan orangnya sering gonta-ganti posisi pas lagi main game yang kompetitif, supaya dapat posisi yang enak lah. Dan ROG Falcon ini cocok banget dengan playstyle gue karena mempunyai bobot yang cukup ringan di 520 gram. So ya, keyboard ini compact, ringan, dan juga ini cocok banget bagi kalian yang berkutat dengan dunia gaming yang kompetitif. Ini salah satu poin plus dari ROG Falcon ini. Nah, kalau kita ngomongin soal switch yang ada pada keyboard ini, ROG Falcon ini menggunakan Cherry MX switch, dan di sini kita diberikan dua opsi. Ada red switch dan juga blue switch, yang dimana blue switch adalah yang sedang gue pakai sekarang. Kita coba tes kriuk dulu kali ya, let's go! Nah, untuk felt tappingnya sih ini udah enak banget ya. Solid dan gak bouncy kalau ditekan-tekan gini. Dan ya, ini cukup mengejutkan bagi gue pribadi karena biasanya sih yang ringan-ringan gini biasanya akan bouncy kalau kita agak neken. Tapi ini nggak kerasa sama sekali. Dan untuk switch yang digunakan, Cherry MX Blue, gue tuh sedikit merindukan suara kliki ternyata. Karena kalau dipikir-pikir kayaknya gue udah cukup lama ya nggak menggunakan switch yang kliki atau berisik kayak gini. Biasanya gue pakai linear dan tactile aja dalam setahun belakangan kalau nggak salah ya. Tapi ya, menurut gue sih soal feel typing dan juga soundnya, ROG Falcon ini udah juara lah. Dulu pada yang suka suara kliki, pasti senang banget sama keyboard yang satu ini. Dan gak hanya itu aja sih, lu bakal suka sama keyboard ini. Karena tentunya desain dari keyboard ini yang gokil banget. Karena selain compact, ROG tidak meninggalkan bahwa ini adalah keyboard yang didesain dengan elegan dan juga futuristik. Keyboard ini menggunakan floating key dan juga keycapsnya sendiri punya finishing yang bagus. Nah, legend yang dipakai udah tentu saja ciri khas dari ROG yang gaming banget dan juga terlihat sangat futuristik. Dan walaupun compact, ROG itu tidak menghilangkan icon function pada keyboard ini. Bagi kalian yang belum terbiasa, ini mungkin akan sangat membantu banget karena untuk pengoperasiannya itu akan jauh lebih mudah. Dan untuk tetap mempertahankan estetika, icon function diletakkan di bagian samping keycapsnya. Jadi menurut gue itu adalah solusi yang cukup baik. Oh ya, selain kita dapat keyboardnya ini dalam paket pembelian dari ROG Falcon ini, tentu saja selain keyboardnya kita akan mendapatkan kabel, ada dongle, dan juga ada extensionnya, kertas-kertas dan juga stiker, dan yang paling menarik adalah cover keyboardnya. Keyboard covernya ini premium banget ya, baik dari looks maupun build quality-nya. Dan selain menjadi cover, sebenarnya ini juga bisa menjadi pelapis.
sehingga keyboardnya itu jadi kelihatan kayak Tremon gitu ya. Nah, gue sendiri lebih enak covernya itu berada di bagian bawah keyboardnya, karena pas ngetik ini jauh lebih solid dibanding tidak pakai cover. Dan juga ya di bagian side covernya itu agak transparan, jadi ini sedikit mendiffuse RGB lighting pada keyboard ini. Jadi RGB-nya tuh tidak mencolok ke mata. Dan kalau ngomongin soal RGB-nya ya, RGB-nya sih ini sudah sangat bagus lah ya, namanya juga ROG. Kalau soal RGB-RGB-an mah udah juara menurut gue pribadi. Dan banyak banget ya efek yang disediakan yang bisa kita langsung setting dari sini, dan efeknya pun bisa disesuaikan dengan mood. Dan satu lagi hal yang menarik dan mungkin ini tidak akan ditemukan pada keyboard-keyboard lainnya ya, yaitu di samping keyboardnya ini terdapat interaktif touch panel. Nah, ini digunakan untuk mengatur volume, tapi fungsinya bisa dirubah kok, karena ini bisa menjadi macro key. Tinggal ke software Armoury Crate aja dan ubah fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dan di Armoury Crate banyak pengaturan ya yang bisa kita lakukan, seperti merubah function, makro, setting RGB, dan juga di sini terdapat pemberitahuan untuk battery life. Oh ya, balik ke touch panelnya tadi, di sini kita juga ada info soal baterainya ya. Semakin berkurang LED-nya, baterainya juga akan semakin menipis. Dan kapasitas baterai dari keyboard ini juga lumayan besar. Dan gue sendiri udah semingguan lebih menggunakan ROG Falcon ini, dan baru sekali ngecas saja selama menggunakan ini. Dalam sehari itu kemungkinan sekitar 5-6 jam penggunaan untuk ngetik-ngetik script tentunya. So ya, mungkin segitu aja pembahasan mengenai ROG Falcon dengan harga di 2 jutaan ya. Kayaknya untuk keyboard ini masih worth it lah dengan fitur yang dihadirkan dan feel yang solid yang gue rasakan. Kayaknya ini harga yang cukup pantas, dan juga ya karena ini dari brand ROG, menurut gue harga segitu sih masih worth it aja. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah worth it atau enggak keyboard yang satu ini? Coba tuliskan pendapat kalian aja ya, langsung aja nanti di kolom komentar. So ya, mungkin segitu aja ya untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian gue yang kurang. Dan ya, kalian bisa koreksi aja nanti di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, dan silahkan like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari gue Waki, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.